Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 523, aku akan menunggu. Saya akan menunggu. Mukiki berkata dengan tenang kepada Gu Ziling. Tidak peduli dari aspek mana, apakah Mukiki akan kalah dari fase itu? Tidak, itu sama sekali tidak ilmiah. Tak lama kemudian, media massa heboh membicarakan pembunuhan di taman hiburan keluarga Gu. Perusahaan Gu sudah dalam situasi yang buruk setelah berita tentang penyakit Papa Gu tersebar. Sekarang setelah berita itu menjadi berita pembunuhan, keadaannya menjadi lebih buruk. Huo Chong diawasi oleh polisi. Dan Gu Ziling hampir menjadi gila dengan semua kejadian ini. Mukiki sedang menuju kampus ketika profesor memanggilnya. Apakah kamu tidak datang ke tempat kejadian perkara utama untuk melihat-lihat? Kamu dan ketua tim ada di sana, kan? Apa yang kami lihat dan apa yang kamu rasakan mungkin berbeda. Kembalilah. Aku akan menunggumu. Profesor itu kemudian menutup telepon. Bagi Mukiki, itu adalah undangan yang sangat menggoda. Maka dia pun menyuruh pengemudinya untuk mengambil jalan memutar ke tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara adalah ruang bawah tanah di taman hiburan milik Gu Corporation. Ada tumpukan bahan bangunan, termasuk paku yang mirip dengan yang ditemukan di perut korban. Ketika Mukiki tiba di tempat kejadian perkara, melihat semua label di lantai, dia membatasi gerakannya. Dia berjongkok sambil memeriksa tempat itu untuk meminimalkan kontaminasi. Ada bercak darah di mana-mana. Tapi anehnya, kami tidak menemukan bekas ikatan di tubuh korban, juga tidak ada tanda-tanda perlawanan. Lalu mengapa dia mengikuti pembunuhnya ke sini? Profesor, apakah Anda sudah menemukan mata dan kukunya? Tanya Mukiki. Profesor itu menggelengkan kepalanya. Tidak, mungkin saja pembunuhnya memilikinya. Mengapa menurutmu begitu? Tubuh korban bersih dari bekas ikatan dan tanda-tanda perlawanan. Dan dia tidak dibius. Itu berarti korban datang ke sini atas kemauannya sendiri. Mukiki melihat noda darah itu. Dia adalah seorang wanita lajang tanpa hubungan sosial yang rumit. Jadi apa yang membuatnya datang ke tempat seperti itu? Profesor, mungkin karena bayinya. Pembunuhnya pasti telah mencuri anaknya dan menyuruhnya datang ke sini. Ini menjelaskan mengapa kita masih belum dapat menemukan ponselnya. Pasti ada rahasia yang ingin kita ketahui di ponsel itu. Pembunuhnya sangat kejam, tetapi dia tidak dapat meninggalkan jejak sama sekali di sini. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa dia sangat pandai melakukan pengintaian balik dan dia memiliki pikiran yang peka. Tetapi bagaimana dia mengangkut mayat dari sini ke tempat pembuangan sampah? Profesor itu meliriknya dan berkata, kami telah memeriksa sekitar sumur kering itu. Tidak ada kendaraan yang bisa sampai ke tempat itu. Kami juga telah memeriksa jejak kaki dan tidak ada yang mencurigakan. Namun, ada banyak cara untuk meninggalkan lokasi konstruksi, truk, kendaraan roda 3, sepeda, atau skuter. Profesor, ayo kita pergi ke suatu tempat. Setelah berkata demikian, Mukiki berdiri dan profesor itu mengikutinya dari dekat. Mereka mencari rute dari lokasi konstruksi ke sumur kering. Setelah beberapa saat, mereka sampai di persimpangan 1 kilometer dari lokasi konstruksi. Profesor itu berjongkok di persimpangan dan mengamati dengan saksama. Dia melihat beberapa jejak ban. Saya akan meminta tim forensik datang untuk mengambil foto dan mengumpulkan bukti. Setelah itu, kita harus mendapatkan rekaman CCTV. Mukiki berdiri dan melihat sekeliling. Kemudian, dia menemukan jejak sesuatu yang meninggalkan lekukan di tumpukan jerami. Seharusnya ada tempat sampah besar di sini sebelumnya. Dan tanah di depan tempat sampah itu dibajak. Pembunuhnya pasti sudah menyimpan mayatnya di sini selama beberapa waktu. Lagi pula, di sini bau sekali. Saya rasa dia menyimpan mayatnya di tempat sampah yang mirip dengan tempat sampah dan menaruhnya di sini. Jadi ketika orang lewat, mereka akan mengira itu hanya sampah dan tidak ingin tahu. Bau busuk itu akan membantu mencegah mereka mendekati tempat itu. Setelah itu, dia membawa anak itu ke sumur dan melemparkannya ke dalam sumur terlebih dahulu. Mengapa? Karena bayi itu akan menangis di dalam mobil. Tetapi mengapa pembunuhnya tidak membunuh bayi itu terlebih dahulu? Mengapa dia harus membuangnya dan membiarkannya jatuh hingga tewas? Selain itu, saya masih belum bisa mengerti bagaimana pembunuhnya mengangkut mayat itu. Melihatnya mampu menemukan begitu banyak petunjuk, sang profesor tersenyum. Kau telah melihat banyak hal yang tidak kulihat. Aku sudah tua sekarang. Otakku mulai melambat. Kau hanya kurang istirahat, jadi kau lelah. Kalau tidak, tidak ada yang bisa luput dari pandanganmu. Sepertinya pembunuhnya tidak ada hubungannya dengan orang kaya itu. Profesor itu mendesah. Rencana yang sangat rincin. Tidak terlihat seperti tindakan impulsif. Menurutku, kita harus menyelidiki jaringan sosial korban. Mukiki menyarankan. Terkadang, ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat meskipun itu ada di bawah hidung kita. Kau benar. Sekarang setelah semua orang tahu tentang kasus ini, keluarga Gu pasti akan mengusikmu. Sebaiknya kau berhati-hati. Biarkan saja mereka datang.
Kalau tidak, aku akan lupa bahwa aku juga orang kaya. Mu Qi tertawa. Profesor, kita harus memeriksanya lagi. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk lain. Ayo. Pada sore harinya, pemberitaan mengenai kasus tersebut gencar disiarkan. Perusahaan Gu, perusahaan terkenal di kota ini, mendapat pukulan lagi setelah berita tentang sakitnya pimpinan mereka tersebar. Taman hiburan di tepi pantai milik perusahaan itu ditemukan sebagai tempat kejadian perkara utama pembunuhan. Kepolisian bekerja keras untuk memecahkan kasus ini. Dan menurut penyelidikan, korban memiliki hubungan dekat dengan perusahaan Gu. Melihat berita itu, Gu Ziling langsung mematikan televisi di ruang tamu. Namun, Huran langsung menyalakannya kembali. Aku tetap ingin menontonnya meskipun kamu tidak menontonnya. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Perusahaan Gu menghabiskan ratusan miliar untuk membangun taman hiburan tepi laut ini, tetapi sekarang telah menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan. Bagaimana Anda akan dapat mempertahankan bisnis Anda setelah ini? Saya bahkan tidak tahan melihat harga saham perusahaan Anda sekarang. Huran berkomentar sambil menonton siaran berita. Saya rasa paman Anda seharusnya menjadi tersangka utama sekarang. Gu Ziling mengepalkan tangannya. Ia sangat marah. Setelah menghadapi Mu Qi di siang hari, ia tidak berminat menghadapi Huran di malam hari. Tidak ada seorang pun yang punya energi untuk menghadapi begitu banyak hal di saat seperti ini. Saya tidak ingin berdebat denganmu. Setelah keributan seperti itu, lubang di perusahaanmu pasti sangat besar. Apa yang kamu tahu? Huran mengangkat bahu dan berhenti mengolok-olok Gu Ziling. Bagaimana jika dia kehilangan akal sehatnya seperti ayahnya? Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah waktu yang kritis dan masalah yang akan sangat sulit diatasi oleh perusahaan Gu. Seperti yang dikatakan Mu Qi, penyakit Papa Gu hanyalah masalah internal. Mereka masih bisa menyelesaikannya. Namun sekarang taman hiburan telah berubah menjadi tempat pembunuhan, siapa yang mau pergi ke sana? Setelah beberapa saat, kakek Seng pulang. Ketika melihat Gu Ziling, dia hanya bisa menghela nafas. Lebih baik kamu menjauh dari masalah keluargamu. Dan jangan pergi ke sana lagi. Kakek, ini kebaikan terakhir yang bisa kuberikan padamu. Kakek Seng hanya bersedia menyerah karena dia tahu tentang ketidaksuburan Seng Kai. Gu Ziling tidak membantah. Dia jelas menyadari keseriusan kakek Seng dalam kata-katanya. Saya mengerti, kakek.